Hari ini kita akan lanjutkan kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, beberapa hari terakhir saya bahas tentang kesesakan, doa, dan pertolongan Tuhan. Hampir beberapa bulan terakhir ini, hampir setiap hari saya konselingin orang, banyak terjebak dengan masalah persoalan yang berat-berat sampai dia nggak tahu lagi harus berbuat apa. Padahal sudah berdoa, padahal sudah berpuasa, padahal sudah berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, mempercayain Tuhan waktu kita mengalami kesesakan dan belum terlihat sedikit pun pertolongan Tuhan itu tidak mudah. Mempercayain Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan itu tidak mudah. Dibutuhkan iman, dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan kita. Kita mesti ngerti kebenaran. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, kita akan mudah lemah di tengah jalan. Kalau Bapak Ibu nggak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, hidupmu hanya sekedar beragama tapi nggak memiliki Tuhan, nggak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, nggak memiliki keintiman dengan Tuhan, engkau hanya sekedar rajin ibadah hari Minggu dan ikut ibadah biasanya, tapi nggak ngerti firman sama sekali. Ketika engkau ngadapin tekanan, himpitan, persoalan, goyang, kacau, semuanya berubah. Akhirnya mempertanyakan Tuhan, benar nggak Tuhan ada? Benar nggak Tuhan tolong? Benar nggak janjinya digenapi? Banyak orang ketika mengalami masa-masa susah, ketika mengalami goncangan, tekanan, dan himpitan yang berat, mereka lupa dengan Tuhan. Karena apa? Hanya beragama tanpa memiliki Tuhan. Hanya pergi ke gereja tapi nggak ngerti isi kebenaran. Nggak memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan. Justru harusnya kita akan berjalan setiap hari bersama Tuhan. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Kita ngerti setiap detik langkah kita ini berjalan dengan pimpinan Tuhan. Kita tahu bahwa kalau kita ngerti kebenaran, kebenaran yang kita mengerti itu akan memerdekakan kita. Berapa banyak orang ketika ngadapin masalah menggerutu, ngomel, ngeluh, komplain, mempertanyakan janji Tuhan dan lain sebagainya. Berapa banyak orang ketika ngadapin persoalan yang berat dalam hidupnya mau nyerah. Bapak Ibu, semakin engkau menyerah, semakin kecil kekuatanmu. Semakin kau stres, semakin kau bingung waktu masa kesesakan, semakin kecil kekuatanmu. Susah untuk bangkit lagi. Justru dalam kesesakan, justru dalam masalah, justru dalam himpitan, justru dalam tekanan yang berat, dalam persoalan yang belum tahu ujung pangkalnya seperti apa, justru kita bergantung sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan itu bukan ucapan mulut, segala sikap tindakan kita. Nah, kita percayain bahwa masa depan kita itu diproteksi, dijagain Tuhan, dilindungin Tuhan. Kalau dulu sebelum kita bertobat saja, Yesus rela mati di kayu salib untuk nebus dosa kita. Apalagi kita yang sudah percaya Tuhan, yang ngikutin Tuhan, yang setia menyembah Tuhan, mana mungkin Tuhan biarkan. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami hal yang tidak enak dalam hidupmu, santai saja, nikmatin saja. Itu bagian yang diizinkan Tuhan kok. Toh Tuhan tidak akan biarkan orang benar itu sampai jatuh tergeletak. Tuhan pasti berikan kemampuan untuk bangkit, bangun, dan memulai sesuatu yang baru. Saya sudah ngomong berkali-kali, Tuhan itu urusin hati kita. Tuhan urusin hati kita yang di dalam ini loh. Apa yang selama ini kita anggap sudah kudus, sudah suci, sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, ternyata diuji. Ujiannya ngapain? Pada waktu ngalami kesesakan seperti ini, benar-benar terbukti kita ini mencintai Tuhan apa tidak? Atau kita ini hanya palsu kekristenan kita. Kita ngakunya cinta Tuhan, padahal hidup kita sebenarnya nggak mencintai Tuhan. Teruji semuanya ketika ngalami kesesakan, kita ngalami tekanan, ketika kita diperlakukan buruk, kita ngalami himpitan dan persoalan yang belum tahu jalan keluarnya. Sesungguhnya yang menjadi yang utama dan terutama dalam diri kita itu apa? Tuhan sedang beresin hati kita. Semua kejahatan, kebusukan yang di dalam kita ini akan manifestasi keluar waktu kita ngalami tekanan. Semuanya kan jelas terlihat. Sebenarnya kita sungguh-sungguh orang yang mencintai Tuhan atau hanya sekedar kita beribadah dan beragama. Kita akan lihat apa yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Bapak Ibu, saya pernah khotbah tentang Bani Korah itu siapa. Cari saja judul khotbahnya tentang keturunan Bani Korah. Ini adalah keturunan orang yang di zaman Musa, nenek leluhurnya yang memberontak.
Datan, Korah, dan Abiram. Tetapi ada satu keturunan dari Bani Korah yang bertobat, nggak ngikutin kelakuan busuk orang tuanya, dan sampai akhir hidupnya dia dipercayakan Tuhan nulis kitab Mazmur salah satunya. Dan orang ini memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Semua nyanyian Bani Korah itu memiliki hubungan keintiman yang dalam dengan Tuhan. Ini orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia melihat dari nenek moyangnya sudah melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia bertobat dan dia memiliki komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia nulis di kitab Mazmur pasal yang ke-46. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Ini nyanyian dinyanyikan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Benar nggak? Allah menjadi kekuatan dan perlindunganmu. Kamu masih mengharapkan Tuhan sepenuhnya atau kamu pakai usahamu sendiri? Bapak Ibu, kita ini terbiasa karena kita ini respon kita ini biasanya kalau ngadepin masalah, kita pingin nyelesain masalah kita pakai kekuatan kita. Itu normalnya manusia. Bapak Ibu, kalau engkau sedang ngalami kesesakan, ngalami tekanan, ngalami jalan buntu, jangan coba pakai kekuatanmu sendiri. Sekarang mulai datang sama Tuhan. Tuhan, engkau punya maksud apa kalau aku ngalami kayak kejadian seperti ini? Tuhan, aku nih loh, kondisiku sehari ini seperti ini. Kira-kira engkau punya maksud apa dan tujuan apa dalam hidupku? Aku sedang tertekan, aku sedang bangkrut, aku sedang dililit utang. Apa ya Tuhan maksudmu? Apakah aku harus belajar dari semua kesalahan yang aku perbuat sehingga ke depannya aku tidak melakukan pelanggaran lagi? Atau engkau sedang ajarin sesuatu? Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Makanya kita harus ngerti. Jangan buru-buru kalau ngadepin masalah persoalan, hal yang tidak enak, engkau gerutu ngomel, cari kambing hitam. Koreksi dulu, tanya Tuhan dulu. Kita mau selidikin sampai kedalaman batin kita yang di dalam ini loh. Kalau hari ini terjadi dalam hidupku, engkau punya maksud apa? Tujuanmu apa dalam hidupku ini? Dan kita mau buktikan bahwa Tuhan yang menjadi utama dan terutama. Jangan bertindak sebelum engkau tanya Tuhan. Seringkali kita ini gagal, seringkali kita mengalami persoalan masalah, himpitan, persoalan yang ruwet. Karena kita coba ngambil keputusan, kita bertindak, kita ngambil segala sesuatu. Akhirnya tanpa persetujuan kita ketemu problem di belakangnya. Hari ini belajar melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Hari ini jangan bertindak apapun tanpa engkau tanya Tuhan dulu. Minta izin Tuhan, minta Tuhan menjagai hatimu supaya tindakanmu tetap didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau buktikan dalam kondisi kesesakan, kondisi tertekan, kondisi ngalami persoalan yang berat-berat itu, Tuhan ada di dalamnya campur tangan dan pasti Tuhan buat mujizat. Saya sudah ngomong berkali-kali Bapak Ibu, semua tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan, mereka adalah orang-orang yang ngalami hal yang tidak enak dalam hidupnya. Diizinkan Tuhan, waktu dia ngalami hal yang tidak enak, waktu ngadapin hal yang buruk, waktu itulah Tuhan sedang ajarin dalam hidupnya tokoh-tokoh di Alkitab untuk dipersiapkan untuk sesuatu yang besar di depan. Sebut saja tokoh siapa namanya? Daud, Yusuf, Daniel, Musa, semuanya ngalami proses. Abraham, Nuh, semuanya ngalami. Ayub ngalami. Paulus pun ngalami. Semua ngalami hal yang tidak enak terjadi dalam hidupnya. Ternyata mereka memiliki respon yang benar. Mereka belajar dari kejadian itu. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang ngalami kesesakan, ngalami hal yang ruwet yang nggak tahu ujung pangkal, seperti benang kusut mungkin hubunganmu dengan pasanganmu, keuanganmu, bisnismu, usahamu, pelayananmu, masa depanmu, engkau sedang dalam kondisi khawatir, kacau, nggak tahu lagi mesti ngapain. Bapak Ibu, datang sama Tuhan. Kita mau buktikan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan. Kita nggak bisa berlindung sama orang, kita nggak bisa berharap sama orang kok. Siapa sih yang kita bisa harapkan di muka bumi ini? Orang tua kita aja nggak bisa kita harapkan. Keluarga kita nggak bisa harapkan. Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Tuhan yang empunya langit dan bumi ini. Tuhan yang punya segala sesuatu. Tuhan yang ngerti semua persoalan dan masalah kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan.
Kita izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita yang terdalam itu loh. Tuhan, Engkau punya maksud dan tujuan apa dalam hidupku ini? Sebab itu kita tidak takut. Banyak orang ngalami takut loh. Kalau ngalami tekanan, ngalami kesesakan, banyak orang takut, cemas, bingung. Kedepannya aku mesti gimana? Bahkan ada orang-orang yang divonis dokter, umurnya nggak lama, ketakutan. Nanti aku matinya kemana? Loh, justru dalam kondisi begini ya dekat sama Tuhan. Pengharapan kita Tuhan. Masa depan kita Tuhan. Ada orang-orang yang cemas dengan masa depannya. Karena dipikir penghasilannya tidak cukup, nanti tuanya bagaimana, nanti anak-anaknya gimana, nanti semuanya siapa yang kelola dan lain sebagainya, pelayanan ujungnya sampai seperti mana. Semua orang ngalami, kalau mikir pakai kekuatan sendiri akan dikuasai dari ketakutan dan kecemasan. Justru harusnya kalau kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan, kita nggak perlu takut. Apa yang perlu kita takutin? Wong Tuhan beserta kita, Tuhan menyertain kita, Tuhan urapi kita, Tuhan teguhkan, Tuhan pimpin kita, dan rohnya yang powerful dan dahsyat itu tinggal di dalam diri kita kok. Ngapain kita perlu takut? Hari ini kalau engkau sedang takut apapun ya, sedang cemas, sedang bingung, sedang nggak tahu apa yang harus kamu perbuat, tidak ada solusi lain, kamu datang sama Tuhan. Dengerin apa yang Tuhan mau. Jangan bertindak apapun sampai kau dengar suara Tuhan. Pak, aku selama ini nggak bisa dengar suara Tuhan. Berdoa. Tuhan pasti bicara dalam hidupmu. Pak, hari ini aku nggak pernah, selama hidupku aku nggak pernah puasa. Belajar puasa. Nggak pernah nyembah Tuhan. Belajar nyembah. Ini adalah komitmen kita setiap hari. Kita nggak akan bisa kenal Tuhan sampai kita ini memberi waktu, memberi hidup, memberi hati kita sama Tuhan. Orang ngakunya sibuk, itu buat dirinya sendiri aja. Karena berbicara tentang prioritas, kalau orang itu sibuk, aku nggak ada waktu untuk berdoa, aku nggak waktu untuk belajar firman. Itu prioritasmu. Semua orang menganggap sibuk buat dirinya sendiri kok. Tergantung siapa yang paling utama dalam hidupnya. Justru kalau kita tempatkan Tuhan yang utama dan terutama, kita ngerti. Kita butuh Tuhan dan kita perlu Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak orang sedang ngalami goncangan, ngalami masalah, ngalami problem, dan nggak tahu ujung pangkalnya seperti apa, tetap butuh Tuhan. Semua manusia di muka bumi ini butuh Tuhan, perlu Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu punya jabatan, punya posisi, punya gelar, punya bisnis, punya harta, punya aset, punya kekayaan, punya deposito, apapun lah yang namanya yang Bapak Ibu miliki, tidak bisa menjadi jaminan hidupmu. Setiap orang butuh Tuhan, perlu Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Karena Tuhan yang tahu masalah persoalan kita. Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Kecenderungan ciptaan Tuhan itu pingin dekat dengan penciptanya, apapun itu. Kalau hari ini kok nggak memiliki kerinduan pingin bertemu dengan Tuhan, ngalami Tuhan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, belajar nyembah dan mempermuliakan nama Tuhan, ada yang salah dengan hidupmu. Jangan-jangan kok Kristen yang agamawi, rajin melakukan aktivitas gereja, ikut ibadah sana sini, tapi kok nggak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kok nggak peduli lagi dengan Tuhan. Kok jalanin apa yang kamu mau, kamu jalanin apa yang kamu inginkan semaumu sendiri. Bapak Ibu, di luar Tuhan, hidup kita nggak memiliki makna, nggak memiliki tujuan. Kita hanya sekedar jalani hidup tanpa tujuan. Kelihatannya sih baik, kelihatannya sih bagus, di dalamnya hampa dan kosong. Berapa banyak orang yang di dalamnya kosong dan hampa. Bahkan beberapa orang pingin mencari Tuhan dengan berbagai macam cara yang dilakukan loh. Bapak Ibu, harusnya kita sebagai orang percaya hari ini beri hatimu sama Tuhan. Kalau kita ini berjalan sama Tuhan, kita ngerti kebenaran, tidak ada yang perlu kita takutkan. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang dan geloranya, kita tidak perlu takut, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu bimbang, kita nggak perlu risau. Terbukti Tuhan sampai hari ini jagain, proteksi, lindungin kita kok. Apa yang perlu kita takutkan lagi? Bukankah di tahun-tahun yang lalu kita pernah ngalami kesesakan, pernah ngalami sakit penyakit, pernah ngalami kekurangan, pernah ngalami himpitan dan tekanan? Bukankah Tuhan juga tolong di masa lalu? Apakah Tuhan hari ini nggak tolong? Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti turun tangan.
Tuhan sedang ajari hidup kita ini bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini orang dunia merasa nggak butuh Tuhan karena mungkin punya kekayaan. Mungkin karena terlalu stres merasa nggak butuh Tuhan. Mereka perlu Tuhan, mereka butuh Tuhan. Maka di dalam hatinya kalau nggak ngalami Tuhan, ngalami kekosongan dan kehampaan. Kalau mereka nggak kenal kebenaran, mereka akan binasa dalam kegagalan. Hari ini yang kita kenal Tuhan, Allah kita itu bukan Allah yang baik. Bapak Ibu coba koreksi, refleksikan ke belakang. Betapa baiknya Tuhan atas hidupmu selama ini. Bukankah Dia cukupin semua kebutuhanmu? Berapa banyak Tuhan lindungi? Berapa banyak Tuhan jagain hidupmu dari mara bahaya dan maut dan serta kecelakaan? Berapa banyak Tuhan sudah bikin mujizat dalam hidupmu di tahun-tahun yang lalu? Terus kamu ragukan Tuhan enggak akan lakukan di masa yang akan datang? Apalagi engkau didapatin menjadi orang yang didapatin menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya sudah ngomong berkali-kali dalam setiap khotbah saya, yang kita kejar adalah berkenan di hadapan Tuhan. Kita didapati menjadi orang yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan dalam segala situasi kondisi. Kita mau bertindak hati-hati, ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bukan kita bertindak semau kita sendiri. Hari ini belajar dalam kondisi tidak ada pengharapan, datang sama Tuhan. Tuhan itu baik adanya kok. Tuhan terbukti selama ini Tuhan Dia baik. Di masa yang akan datang pun Tuhan baik. Boleh dunia kacau, boleh keuanganmu babak belur, boleh hutangmu banyak, sudah aset disita bank, sudah dimaki orang, sudah jalan buntu kanan kiri nggak tahu jalan keluar. Kalau engkau ketemu Tuhan dan berjumpa Tuhan, pasti ada jalan keluar. Hari ini mulai datang sama Tuhan. Komitmen datang sama Tuhan. Koreksi sampai kedalaman batinmu. Kalau engkau berbuat dosa, bikin pelanggaran, bertobat balik sama Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mulai akuin dosa dan pelanggaranmu, balik sama Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia nggak akan pernah biarkan anak-anaknya keleleran, menderita, melarat, kemiskinan, babak belur, stres. Dia Allah yang baik yang akan membuat hidup kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Dan Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dia punya maksud dan tujuan. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Amin. Perhatikan di ayat yang keempat. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan berguncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan yang empunya langit dan bumi. Allah yang memiliki kota yang tidak akan pernah goncang. Tangan Tuhan begitu perkasa yang sanggup menolong kita. Tuhan yang mengatur seluruh jagat raya ini. Allah yang kita sembah. Allah yang kita layani. Bapak Ibu, hari ini jangan lihat masalahmu, jangan lihat persoalanmu. Lihat Tuhan yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Banyak orang terkungkung matanya, pakai kacamata kuda, ngelihat begitu besar persoalannya. Ngelihat begitu hancur hidupnya, ngelihat betapa hancurnya keluarganya, betapa menyakitkan suaminya, betapa melarat hidupnya, kekurangan, betapa gelap masa depannya, yang dilihat, yang buruk, yang jelek. Kalau engkau hari ini merubah pandanganmu melihat kemuliaan Tuhan, terangnya yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang pernah membelah laut, Allah yang pernah nurunkan mana, Allah yang pernah membawa bangsa Israel mengalami kemenangan, Allah yang sama, yang pernah menyediakan. Tuhan Allah yang sama, tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membuat kita menderita. Dia Allah Bapa yang baik, yang ada di sampingmu, yang menyertai hidupmu, yang akan membawa hidupmu mengalami kemenangan. Amin. Kita akan lihat di ayat yang ke-8. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Kamu ngelihat masalahmu, kamu tambah stres. Kamu ngelihat tekanan hidupmu, kamu akan tambah stres. Kamu ngelihat persoalan
yang sedang menimpa hidupmu, kamu malah pusing. Kamu jangan pernah mikirin hal yang belum terjadi. Kesalahan kita seringkali mikirin hal-hal yang belum terjadi dengan analisa kita sendiri, dengan cara pandang kita sendiri. Akhirnya muncul kecemasan, kekacauan, kekhawatiran, kebingungan, ketidakpercayaan. Hidup kita tambah ruwet akhirnya. Jangan pakai cara pandang kita sendiri untuk melihat masa depan. Kita melihat masa depan dengan cara pandang Allah. Kita lihat masa depan kita bersama Tuhan. Bagaimana caranya ngelihat masa depan? Lihat apa yang pernah Tuhan lakukan di masa-masa yang lalu atas hidupmu. Bukankah Tuhan bikin mujizat? Bukankah Tuhan berkatin? Bukankah Tuhan lindungi? Lihat betapa hebatnya Allah kita yang menyertai hidup kita sampai hari ini. Di masa yang akan datang dia lakukan double porsi. Allah yang baik tidak pernah berubah. Bukankah Yesus dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah? Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang maha mulia, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang bikin mujizat, Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Selama hatimu nempel kepada Tuhan hari ini, ada pengharapan kok. Ada pengharapan. Saya sudah buktikan puluhan kali Allah membela saya. Ketika orang mencaci maki saya, ketika orang fitnah saya nggak lakukan apa-apa. Justru saya seringkali malah minta maaf. Saya doain. Ternyata ada pembelaan Tuhan. Saya udah pernah saksikan ini. Orang yang menuduh saya, memfitnah saya gila-gilaan. Sampai saya pernah disidang itu. Dan akhirnya 2 tahun, 3 tahun kemudian, dia melakukan kejahatan yang ngeri sampai keluar penjara baru beberapa tahun yang lalu. Tuhan bela saya kok. Dalam masa kekurangan kami ngalami pernah masa-masa yang kering rasanya. Doa gak pernah dijawab. Rasanya Tuhan jauh sekali. Tuhan gak pernah datang. Tapi ujungnya Tuhan urusin hidup saya. Tuhan urusin motivasi hati saya. Ujungnya Tuhan buat mukjizat. Ternyata Tuhan promosi dan tinggikan saya. Tuhan berkatin saya. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan membuktikan kuasanya, memberkati, menyertai, mengurapi, melindungi, membawa hidup kami mengalami promosi dan peninggian Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Tuhan yang sama yang Bapak Ibu sembah, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami tekanan, himpitan, persoalan, mengalami masa-masa buruk yang belum ada jalan keluarnya, Tuhan yang sama, Dia akan lakukan mujizat, bahkan Dia berkati hidupmu, Dia menyertai hidupmu, dan membuat hidupmu mengalami kelepasan. Kita mau buktikan bahwa Allah kita, Allah yang perkasa itu, Allah yang luar biasa itu, Allah semesta alam yang menyertai kita. Kita mulai hari ini mau lihat betapa dahsyatnya Tuhan. Kita menjadi orang pilihan Tuhan. Hari ini posisi kita di hadapan itu adalah imamat yang rajani. Imam menjadi pengantar antara orang berdosa dengan Tuhan. Raja adalah memiliki kuasa otoritas daerah. Dan saya percaya Tuhan akan bawa hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan lihat ayat yang ke-8, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Bapak Ibu mesti belajarin baca firman, renungin firman Tuhan. Bapak Ibu kalau ingin baca firman gak bosan, baca kitab Tawarik, baca kitab Raja-Raja. Itu kita seperti membaca sebuah cerita kehidupan para raja, kisah hidup, sejarah mereka ngalami pertolongan Tuhan dan ngalami murka Tuhan. Kita mau lihat bagaimana Tuhan tetap membela kehidupan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya mencintai Tuhan, yang hidupnya berpaut, yang hidupnya menjauhkan diri dari semua kejahatan dan disertai Tuhan dan ditolong Tuhan. Dan Tuhan yang sama Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Justru hari ini kita mau belajar diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita cukup diam kok. Kalau Bapak Ibu nggak tahu jalan keluar,
Bapak Ibu nggak tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah, Bapak Ibu nggak tahu meski melakukan apa, lebih baik engkau diam dalam hadiratnya. Menunggu Tuhan di dalam hadiratnya. Pak, saya udah lama nggak berdoa. Mulai doa, mulai cari Tuhan. Pak, aku sudah lama nggak nyembah Tuhan. Pak, aku rasanya menjadi orang yang najis dan kotor. Minta ampun sama Tuhan. Dalam kondisi terjepit yang kau sendiri nggak tahu jalan keluarnya. Seringkali orang chat sama saya, Pak, saya udah mengalami begini-begini, saya mesti apa yang harus saya lakukan? Pak, saya udah stres, Pak, saya udah judek, Pak, saya udah pusing, saya udah bingung, nggak tahu apa yang lakukan. Diam dalam hadirat Tuhan. Waktu engkau nggak tahu apa-apa, kuatkan dan teguhkan hatimu di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ini diam di dalam hadiratnya, Bapak Ibu mungkin nggak tahu bagaimana engkau harus diam di dalam hadiratnya. Mungkin waktu engkau pertama kali nyembah Tuhan, masih dipikirin pikiran melayang kemana-mana, mengembara kemana-mana. Besok mikirin bayar pakai apa, dapat uang dari mana, meski gimana persoalan selesainya. Terus tetap diam dalam hadiratnya. Taklukkan pikiranmu. Omongin, ceritakan, curhat sama Tuhan, ceritakan semuanya, detail apa yang kamu alami. Tiba-tiba engkau mulai belajar nyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, fokus kepada pribadi Tuhan, pingin kenal Tuhan. Jangan malah engkau stres. Kalau engkau sedang stres, engkau malah panik, engkau malah kacau hidupmu, dalam kondisi yang engkau nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, belajar duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita akan lihat di kitab Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bapak Ibu, kalau engkau sedang mengalami kesesakan, kecemasan, bingung, kekacauan, keruwetan hidup yang belum tahu jalan keluarnya apa, masa yang ruwet, hatimu bingung, galau, sumpek, nggak tahu lagi apa yang dilakukan. Jangan lihat masalahmu, jangan fokus masalahmu. Mulai diam dalam kaki Tuhan. Mulai diam, tunggu Tuhan bertindak, nyembah Tuhan. Kalau engkau tawar hati, maka kecil kekuatanmu, kamu malah bingung, kamu malah stres. Kamu malah kacau hidupmu. Kamu malah cemas, tidak memiliki pengharapan, malah penyakitan, dan tidak punya kekuatan. Justru kalau kita dalam kondisi mengalami persoalan yang berat, kita perlu duduk diam di dalam sumber kuasa itu. Dalam pribadi Tuhan itu, kita akan melihat Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bapak Ibu, ketika kita ini nempel dengan sumber hikmat, ketika kita duduk diam dalam hadiratnya, kita nempel dengan Tuhan, kita terkoneksi dengan surga sebagai sumber hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhan tiba-tiba berikan hikmat, Tuhan tiba-tiba berikan divine connection, dikoneksi dengan orang-orang tertentu, dikenalkan orang tertentu, dipertemukan dengan orang-orang tertentu, dan ternyata orang tertentu itu dipakai Tuhan untuk buat jalan. Tapi kalau engkau sedang judek, sedang nggak tahu jalan keluarnya apa, bukan malah berdoa, malah gerutu, malah ngomel, malah melampiaskan dengan perbuatan yang tidak berkenan, mungkin ada mabuk-mabukan, pakai hal yang jahat di hadapan Tuhan, malah ruwet. Justru ketika kita ngalami keruwetan, kita datang sama Tuhan, beri hati, pikiran, perasaan kita sama Tuhan sepenuhnya, baru Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita akan lihat di ayat yang ke-14-nya, Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita ini sedang mengalami persoalan dan masalah, kita nggak tahu jalan keluarnya, kita butuh hikmat Tuhan. Hikmat itu datangnya ketika kita itu nempel sama Tuhan. Hikmat adalah pengertian yang diberikan Tuhan kepada kita pada waktu tertentu untuk menyelesaikan segala sesuatu atau masalah tertentu. Bertindak tepat, bersikap tepat, ngambil keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang surga mau. Itu namanya hikmat. Tuhan berikan kemampuan kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Diberikan kepandaian ilahi. Secara ilahi Tuhan tiba-tiba terangin mata hatimu. Dan kalau kita dapat seperti itu, tiba-tiba kita memiliki pengharapan. Tiba-tiba terbuka jalan secara ilahi dan dahsyat. Kita akan lihat di ayat yang ke-16-nya. Sebab
7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kalau Bapak Ibu sedang hari ini terjatuh, terseok-seok, hidupmu babak belur, kacau, nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, dengerin baik-baik. Bangkit, cari Tuhan, kejar Tuhan. Saya pernah lakukan ini. Waktu kami mengalami kesesakan yang berat. Berat menurut saya. Karena butuh duit yang banyak sekali untuk menutupin semua hutang. Kita hutang sama pabrik karena kita punya bisnis ngutang sama pabrik. Kita ngutang sama bank dan semuanya ngalami seakan-akan gelap semuanya. Itu kita alami. Dan bagian yang saya bisa lakukan ketika saya nggak tahu jalan keluarnya, saya diam aja dalam hadirat Tuhan. Ketika saya udah capek lelah doa, saya makan dan tidur. Saya rest in the presence of the Lord. Saya nikmatin berkat Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan memberkati orang-orang benar pada waktu tidur. Karena kita udah doa capek lelah, nangis kering air mata. Doa sudah kehabisan kata-kata. Kadang kita nyembah Tuhan, bergantung sama Tuhan, diam nunggu Tuhan. Kan waktu nunggu Tuhan, tidak langsung Tuhan jawab biasanya. Tuhan diamkan lama. Tapi kita tetap lakukan bagian kita yang menjadi tanggung jawab kita. Tuhan tiba-tiba singkapkan 1-2 hal kita kerjakan, kita lakukan. Mungkin Tuhan taruh ide gagasan, bisnis baru, usaha baru, atau apapun lah namanya. Nanti Tuhan singkapkan sendiri, setiap orang berbeda-beda. Kita kerjakan, kita lakukan. Kalau Bapak Ibu punya keahlian, skill, kembangkan keahlian dan skillmu itu. Dari sana engkau bisa lakukan segala sesuatu dan tiba-tiba memberkati hidupmu. Tiba-tiba engkau bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika orang-orang sedang mengalami persoalan dan engkau nggak tahu jalan keluarnya apa, diam dalam hadiratnya. Nempel sumber kuasa itu. Tuhan nggak langsung jawab. Tuhan kadang pending berapa saat kemudian baru ngomong. Waktu Tuhan diam, tetap kejaran cintai Tuhan. Dia nunggu respon hatimu. Dia nunggu sikap hatimu. Dia mau bawa hidupmu mengalami sesuatu yang ilahi. Dia akan bawa hidupmu mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu hari ini. Engkau sedang mengalami masalah yang ngeruwet. Engkau sedang mengalami persoalan yang gak ada jalan keluarnya. Diam di kakinya. Sembah dia. Cintai dia. Tunggu sampai ada instruksi. Ketika belum ada instruksi, tetap diam dalam hadiratnya. Senengin hati dia. Tetap jalan dalam pusat kehendaknya. Tuhan cepat atau lambat muncul untuk menolong hidupmu buat mujizat. Itu yang kami alami. Di ujungnya kita dipertemukan dengan orang-orang secara ilahi. Akhirnya Tuhan promosi, Tuhan tinggal, Tuhan berkatin, semuanya berjalan dengan baik sampai hari ini. Saya berdoa, engkau yang sedang letih, lesu, berbeban berat, datang sama Tuhan dan mulai langkah jalan sama Tuhan. Jangan berontak, ikutin maunya. Ikutin jalan sesuai dengan kehendaknya. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saya pernah khotbahkan ayat ini. Pikulah kuk kuringan. Kita pikul kuk. Kuk itu selalu berpasangan. Satu kuknya di kita. Satu kuk lagi di punggungnya Yesus. Kita ngikutin Yesus ke kanan, kita ikut ke kanan. Yesus ke kiri, kita ikut ke kiri. Yesus suruh jalan terus, kita jalan terus. Yesus berhenti, kita berhenti. Nikmatin sesuatu yang ilahi yang Tuhan sedang kerjakan. Hari ini Tuhan sedang urusin hatimu. Tuhan sedang bawa engkau sekolah padang gurun. Tuhan sedang sekolahkan dengan pimpinan Roh Kudus supaya engkau mengalami pemurnian dan didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya, dipromosi dan diberkati secara luar biasa. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami percaya firman ini nempel dalam batin kami. Dengan darah Yesus kami materaikan firman ini. Terpatri, terpatri dalam loh batin kami. Kamu berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul. Tuhan, pegang tangannya. Hiburkan, ajarin dia diam dalam hadirat-Mu. Menikmati semua berkat dan kemurahan-Mu. Kami percaya di ujung perjalanan hidup kami Engkau menyediakan hidangan di depan para lawan kami. Kami menjadi orang-orang yang dipromosi, diberkati, ngalami kelimpahan, ngalami terobosan, dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami.
Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Berkati pekerjaan tangan mereka, usaha mereka. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo santekini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus, Roh Kudus. We love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemedem ya naramo ikiri miana nanamo se ikiri bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee.
Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpahan-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.